Oh, tidak, Tuhan. Semua yang Engkau katakan padaku di Hebron telah menjadi kenyataan. Engkau menyelamatkan aku sebab nama-Mu adalah keselamatan. Engkau mencari aku, jiwa sesat yang malang. Engkau memberi aku hidup dari jiwa ini, yang aku bawa mati dalam diriku. Engkau katakan padaku bahwa apabila aku mencari Engkau maka aku akan menemukan Engkau. Dan itu benar. Engkau katakan padaku bahwa Engkau ada di mana orang membutuhkan seorang dokter dan obat. Dan itu benar. Semuanya yang Engkau katakan pada Aglai yang malang. Sejak dari perkataan pada pagi itu di bulan Juni, hingga ke perkataan-perkataan lainnya di air jernih. Jadi kau harus percaya juga yang ini. Ya, aku percaya. Aku sungguh percaya. Tapi katakanlah padaku, aku mengampunimu. Aku mengampunimu dalam nama Allah dan Yesus. Terima kasih, tapi sekarang, apakah yang harus aku lakukan? Katakanlah padaku, Juru Selamatku, apakah yang harus aku lakukan untuk memiliki hidup kekal? Manusia menjadi rusak hanya dengan memandangku. Aku tak dapat hidup dalam ketakutan abadi ditemukan dan dijebak. Sepanjang perjalanan ini aku gemetar setiap kali seorang laki-laki menatap padaku. Aku tidak ingin berdosa lagi pula, aku tidak ingin menyebabkan orang-orang lain berdosa. Katakan padaku jalan yang harus aku tempuh. Aku akan menempuhnya apapun itu. Engkau dapat lihat bahwa aku kuat juga dalam penderitaan. Dan bahkan andai aku harus mati karena terlalu banyaknya penderitaan, aku tidak takut. Aku akan menyebut kematian sebagai sahabatku, sebab kematian akan menjauhkanku dari mara bahaya dunia. Dan untuk selamanya. Berbicaralah, Juru Selamatku, pergilah ke suatu padang gurun. Di mana, Tuhanku, dimanapun yang kau kehendaki, kemana rohmu akan menghantarmu, akankah rohku, yang baru terbentuk, mampu melakukan begitu banyak? Ya, sebab Allah memimpinmu, dan siapakah yang akan berbicara kepadaku mengenai Allah lagi? Jiwamu yang bangkit, untuk sementara waktu. Akankah aku bertemu denganmu lagi? Tidak pernah lagi di dunia ini. Tapi tak lama aku akan telah menebusmu sepenuhnya dan lalu aku akan datang kepada rohmu demi mempersiapkanmu untuk naik kepada Allah. Bagaimanakah penebusanku sepenuhnya akan terjadi jika aku tidak bertemu dengan engkau lagi? Bagaimanakah engkau akan memberikannya padaku? Dengan mati bagi segenap orang-orang berdosa. Oh, tidak, engkau tidak boleh mati. Demi memberikan hidup kepada manusia, aku harus menyerahkan diriku sendiri pada maut. Itulah sebabnya mengapa aku datang sebagai seorang manusia. Janganlah menangis, kau akan segera bersamaku di mana aku akan berada sesudah kurbanku dan kurbanmu. Tuhanku, akankah aku mati untukmu juga? Ya, tapi dengan suatu cara yang lain. Dagingmu akan mati dari saat ke saat dan sebab kehendakmu menghendakinya. Dagingmu telah mati selama nyaris 1 tahun. Ketika dia telah sama sekali mati, aku akan memanggilmu. Akankah aku beroleh kekuatan untuk membinasakan dagingku yang bersalah? Dalam keterasinganmu di mana setan akan menyerangmu dengan kekejian yang dahsyat semakin kau menjadi layak akan surga. Kau akan mendapati seorang rasulku, yang dulu seorang pendosa dan kemudian ditebus. Bukan rasul terberkati yang dulu berbicara kepadaku tentang engkau. Dia tidak mungkin dulunya seorang pendosa sebab dia terlalu jujur. Bukan yang itu, tapi yang lainnya. Ia akan datang padamu pada saat yang tepat. Dia akan memberitahukan padamu apa yang tak dapat kau ketahui sekarang. Pergilah dalam damai. Berkat Tuhan sertamu. Aglai, yang berlutut sepanjang waktu, membungkuk untuk mencium kaki Tuhan. Dia tidak berani lebih jauh. Dia lalu mengambil tas kainnya dan menjungkirkannya. Beberapa helai gaun sederhana, sebuah kantong uang kerincing kecil dan sebuah ampora, pualam, alabaster merah muda yang indah jatuh dari kantong. Aglai memasukkan kembali pakaian ke dalam tas kain, memungut kantong uangnya dan berkata, "Ini untuk orang-orang miskin. Ini adalah apa yang tersisa dari perhiasan-perhiasanku. Aku menyimpan hanya beberapa keping uang untuk perjalananku, sebab, bahkan meski engkau tidak mengatakannya padaku,
aku bermaksud pergi ke suatu tempat yang jauh. Dan ini untuk engkau, tidak seharum parfum kemuliaanmu. Tapi ini adalah yang terbaik yang dapat diberikan dunia, dan aku menggunakannya untuk yang jahat. Ini, terimalah. Semoga Allah menganugerahiku harum yang setidaknya seperti ini, di hadiratmu, di surga, dan dia membuka tutup ampora yang mahal itu dan menuangkan isinya ke atas lantai. Gelombang harum kuat bunga-bunga mawar merebak dari lantai bata, yang dirembesi parfum yang mahal harganya. Aglai menyingkirkan ampora yang sudah kosong dengan berkata, sebagai kenangan akan saat ini, dan dia membungkuk lagi untuk mencium kaki Yesus. Dia lalu bangkit, undur diri dengan melangkah mundur. Pergi keluar, menutup pintu. Aku mendengar langkah-langkah mundurnya menuju tangga, suaranya yang bertukar beberapa patah kata dengan Maria, lalu berisik sandalnya menuruni anak-anak tangga dan lalu tak terdengar apa-apa lagi. Tak ada yang tersisa dari Aglai terkecuali kantong uang kecil di kaki Yesus dan harum mewangi yang sangat kuat merebak di segenap penjuru ruangan. Yesus bangkit berdiri. Ia memungut kantong uang itu, menempatkannya dalam dadanya, pergi menuju suatu lubang dan melihat ke jalanan dan tersenyum melihat perempuan itu pergi. Seorang diri, dalam mantol Yahudinya, menuju Betlehem. Ia membuat suatu gerak memberkati dan pergi menuju teras serta memanggil, Bunda. Maria mendaki tangga dengan segera, engkau membuatnya bahagia, putraku. Dia telah pergi, dengan kekuatan dan damai. Ya, Bunda, apabila Andreas datang, suruhlah dia menemuiku sebelum yang lainnya.